Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah Ekonomi Publik kelas C9. Di sini kami akan membawakan materi mengenai kegagalan pasar dan intervensi pemerintah. Baik, sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Komang Dea Ayu Maheswari nomor absen 15, yang kedua Fairuz Imaratul Wahyuni nomor absen 16, yang ketiga Nimade Bulanovita Dewi nomor absen 17, yang keempat Reina Prastiti Andriani nomor absen 18, yang kelima Kade Ayu Santina Vitasari nomor absen 19, yang keenam Iputu Junior Suri Ananda nomor absen 20, dan yang terakhir Ikomang Adia Tama Chandra Budi nomor absen 21. Baik, saya akan membawakan materi yang pertama yaitu mengenai kegagalan pasar. Secara sederhana, kegagalan pasar identik dengan kegagalan sebuah pasar untuk mencapai efisiensi alokasi sumber daya. Tetapi hal tersebut tidak mutlak adanya dikarenakan kegagalan pasar tergantung dari tujuan sebuah sistem yang ingin dicapai. Teori tradisional menggambarkan bahwa kegagalan pasar merupakan kondisi di mana terjadi kerugian atau kehilangan dari alokasi maupun efisiensi sehingga hasil dari pasar tersebut menjadi tidak optimal. Stiglitz mencatat ada 3 tipe pasar yang tidak efisien. Yang pertama yaitu product mix inefficiency, di mana pasar memproduksi sangat banyak satu jenis barang dan sedikit barang yang lain. Yang kedua yaitu exchange inefficiency, di mana beberapa produk yang diproduksi tidak mampu untuk memenuhi keinginan individu. Dan yang ketiga yaitu production inefficiency, di mana produksi dari suatu barang menjauhi dari batas kemungkinan produksi. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor penyebab dari kegagalan pasar, di mana faktor yang pertama yaitu persaingan tidak sempurna. Di bawah pasar ini, perusahaan mengalami penurunan kemiringan kurva permintaan untuk produknya, serta menyimpangnya pendapatan marginal dari pendapatan rata-rata dan harga tidak lagi sama dengan biaya marginal. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk materi berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab kegagalan pasar yang kedua, yaitu barang publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu, tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Dan barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya, dan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Dalam kegagalan pasar, barang publik tentu saja memberikan manfaat yang luas terhadap masyarakat. Namun, jika ditinjau dari perspektif pasar, barang publik dapat menyebabkan hilangnya suatu pasar yang berkaitan dengan barang atau jasa tersebut. Hal ini diakibatkan karena barang publik sering memunculkan fenomena free rider, yaitu mereka yang menikmatinya tanpa membayar. Sehingga biasanya perusahaan swasta tidak akan mau menyediakan barang tersebut. Maka dari itu, umumnya barang publik disediakan oleh pemerintah, misalnya seperti jembatan dan jalan umum. Barang publik memiliki 2 sifat. Yang pertama yaitu non-rivalry, artinya penggunaan satu konsumen terhadap satu barang publik tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk ikut mengkonsumsi barang tersebut. Dan sifat yang kedua yaitu non-excludable, artinya jika barang publik sudah tersedia, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi untuk memanfaatkan barang tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kegagalan pasar yang ketiga, yaitu eksternalitas. Kegagalan pasar ditandai oleh konsumsi barang yang terlalu banyak menyebabkan eksternalitas negatif dan terlalu sedikit konsumsi barang yang menghasilkan eksternalitas positif. Eksternalitas terjadi bila aktivitas seorang pelaku ekonomi mempengaruhi utilitas atau produksi lain tanpa harga. Efek eksternal bermanfaat dikenal sebagai eksternalitas yang positif, sedangkan disekonomis atau eksternalitas negatif adalah biaya yang dapat ditanggung oleh konsumen atau produsen. Barang publik seperti penelitian medis yang didanai publik dan pendidikan merupakan sumber eksternalitas positif.
Pasar atau sistem harga tidak dapat mencerminkan biaya-biaya eksternal dan manfaat ini memberikan alasan bagi intervensi pemerintah, baik untuk mempromosikan eksternalitas positif atau mengatur eksternalitas negatif. Kemudian, penyebab kegagalan pasar yang terakhir atau yang keempat yaitu kegagalan institusional. Gillis, Perkins, dan Rumor tahun 1992 telah mengidentifikasi kegagalan institusional sebagai penyebab utama kegagalan pasar di negara berkembang. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa lembaga terbelakang mengecualikan banyak orang di pasar. Di banyak negara, uang dan pasar modal kecil dan terbelakang dan mobilisator tabungan tidak efisien. Selanjutnya, pasar uang di negara-negara tidak merespon dengan cepat terhadap sinyal suku bunga. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu kegagalan pemerintah. Pemerintah mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Pada umumnya, keberadaan pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Dalam menjalankan perannya, pemerintah tidak selalu berhasil. Secara sistematis malah menciptakan kegagalan atau government failure, di mana tidak jarang memunculkan pula pendapat bahwa negara atau pemerintah merupakan penyebab utama dari persoalan-persoalan negara modern dan bukannya sebuah penyelesaian. Menurut sudut pandang neoklasikal, peran pemerintah adalah memastikan mekanisme harga berjalan dengan baik dan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efisien. Dalam perekonomian modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan dalam fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kegagalan pemerintah juga dapat diartikan sebagai pemerintah yang gagal dalam menciptakan kondisi Pareto optimal. Peraturan pemerintah dapat fokus pada daerah yang sangat spesifik, aktivitasnya tanpa mempertimbangkan beberapa efek pada daerah atau lingkungan pada kegiatan tersebut. Peraturan juga dapat mengenakan biaya implementasi yang signifikan terhadap ekonomi. Biaya ini mencakup biaya administrasi sistem, pemantauan, serta biaya kepatuhan yang dikenakan pada individu. Peraturan biaya dapat dibiayai oleh pajak yang membuat beberapa orang lebih terpuruk dalam hal penurunan kesejahteraan. Oleh karena itu, dengan mengganggu sistem mekanisme pasar, pemerintah dapat mengurangi kesejahteraan warga negara. Kegagalan pemerintah sering terjadi karena pengetahuan yang tidak sempurna dari jenis teknologi yang diterapkan untuk mencapai hasil terbaik. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Nah, apa sih yang menjadi penyebab kegagalan pemerintah? Kegagalan pemerintah dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena adanya campur tangan pemerintah yang kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu. Yang kedua, adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Yang ketiga, perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang cenderung bersifat mengejar keuntungan pribadi. Kemudian yang keempat, rent seeking oleh kepentingan monopoli yang menjadi penyebab kegagalan pemerintah, di mana dengan cara ini pemerintah menciptakan hak milik bagi individu yang dapat menyebabkan hambatan untuk memasuki industri tertentu atau bisnis melalui rent seeking tersebut. Serta yang terakhir, yaitu produktivitas sipil yang layanannya rendah dan kurangnya insentif untuk efisiensi teknologi. Adapun saran-saran penting yang diberikan oleh Blackman, yaitu yang pertama, harus ada peningkatan dalam kualitas manajemen dan pelayanan publik dengan penekanan lebih besar pada perencanaan strategis. Kemudian yang kedua, dalam peralatan publik dan jasa produktif lainnya, efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi campur tangan manajemen politik dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, produktivitas dapat ditingkatkan dengan pelaksanaan sistem insentif berdasarkan keuntungan produktivitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis ekonomi birokrat.
Max Weber, seorang ahli politik dan sosiologi asal Jerman, berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Sedangkan birokrat adalah anggota dari suatu birokrasi yang menjalankan tugas-tugas administrasi dari sebuah organisasi yang seringkali merupakan cerminan atas kebijakan organisasinya. Birokrat yang terdiri atas banyak organ pemerintah tidaklah melaksanakan fungsi pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Weber. Pandangan Weber ini dimodifikasi oleh Niskanen yang menyatakan bahwa birokrat adalah pihak yang memaksimumkan kepuasannya, yaitu gaji, jumlah karyawan, reputasi, dan status sosial. Karena fungsi utilitas birokrat berkaitan dengan besarnya anggaran, maka seseorang birokrasi berusaha mencapai kepuasan yang maksimum, yang berarti merupakan orang yang memaksimumkan anggaran pemerintah. Karena seorang birokrasi bukan hanya orang yang netral terhadap proses pembuatan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, birokrat cenderung akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber ekonomi oleh pemerintah. Ada beberapa jenis barang dan jasa yang tidak diusahakan oleh pihak swasta dalam jumlah yang cukup, walaupun biaya penyediaan jasa tersebut lebih kecil daripada apa yang mau dibayar masyarakat. Yang disebut sebagai pasar tidak lengkap. Misalnya saja pada asuransi untuk menghadapi suatu risiko tertentu. Dalam hal seperti ini, maka pemerintah harus menyediakan jasa tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis Niskanen. Jadi sebelumnya kita perhatikan kurva pada layar, di mana kurva CFG ini adalah gambaran tentang kurva permintaan, dan kurva LRMC sama dengan LRAC menandakan biaya marginal dan biaya rata-rata jangka panjang yang dianggap mempunyai struktur biaya yang tetap. Dan sedangkan kurva MR adalah kurva marginal revenue. Usaha privat yang dalam kondisi monopoli akan menentukan tingkat output pada OQ1 dan menetapkan tingkat harga pada OP1 sehingga memperoleh profit sebesar P1 CBP. Sedangkan perusahaan yang tidak memperoleh keuntungan akan menghasilkan output sebesar OQ2 dan akan memperoleh harga sebesar OP2. Apabila OP2 menghasilkan tingkat harga yang menjamin Pareto optimal, maka monopolis akan menghasilkan output di bawah tingkat optimum, sedangkan birokrat akan menghasilkan di atas tingkat optimum. Sehingga pada kasus monopolis, kesejahteraan yang hilang itu sebanyak CBF, dan sedangkan pada kasus birokrat, kesejahteraan yang hilang itu sebanyak FAG. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.